visi yang sudah kita angankan itu akan meleset jauh. Oleh karena itu kurva pertumbuhan, kurva produksi ini tentu tidak bisa diikuti manakala perubahan global ini sangat cepat. Ya. Lalu stratifikasi vertikal ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan kondisi lingkungan. Ya. Sosial, berpengaruh, misalnya penebangan itu oleh masyarakat, sehingga tidak tercapailah stratifikasi vertikal. Masih ingat ya, stratifikasi vertikal bisa digambar dengan diagram profil dan seterusnya. Ini kalau stratifikasi ini nggak terpenuhi, maka kondisi hutan kita tentu banyak mengalami perubahan. Hara tidak tersimpan dengan baik, ya, karena lapisannya itu hanya satu, hanya dua, tidak tersimpan dengan baik. Pada akhirnya tanah hutan kita itu kekurangan hara dan itu akan berdampak ekologis yang sangat besar. Proses-proses ekologi lainnya ya, banyak sekali, fotosintesis, ya, behavior dari fauna, lingkungan fauna yang kemudian menyebabkan perilaku mereka akan berubah. Baik, kita lihat karakteristik hutan tropis, karakteristik ekosistem hutan tropis. Hutan tropis itu ciri khasnya dia mempunyai, maaf ya, saya kuliahnya dekat jalan. Hutan tropis kita ya, itu mempunyai misalnya suhu dan kelembapan yang ada, yang terjaga sepanjang tahun. Ya, itu ciri khas hutan tropis. Tingkat keanekaragaman jenis flora tinggi, variasi kehidupan besar, ya, formnya besar. Stratifikasi vertikalnya kompleks, ada 4 strata misalnya. Proses perkembangan tumbuhan lebih cepat terjadi sepanjang tahun. Siklus hara, stok hara, itu banyak. Ini ciri khas atau ciri-ciri hutan tropis yang kita miliki. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, semua ini tidak terpenuhi, yang terjadi adalah degradasi hutan tropis kita. Terjadi, sekarang terjadi. Stratifikasi, sekarang sudah tergeser, pelan-pelan tergeser dengan sawit. Ya, kalau cuma sawit semua ya hanya satu lapis. Ya, dan itu memang tidak bisa dikatakan itu satu ekosistem hutan. Jadi secara ekologis tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Mungkin secara ekonomi memenuhi syarat, teknologi memenuhi syarat, tapi ketimpangan ekologi atau pelanggaran terhadap atribut ekologi sangat besar. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan. Nah, hutan kita semakin berkurang. Enggak sesuai dengan apa yang sudah kita tulis, semakin berkurang. Kedesak, sementara masyarakat minta enklave, minta kukuhkan itu sebagai lahan masyarakat dan sebagainya. Lalu kita ini mau bertahan dengan apa? Ya, saya masih optimis bahwa kita tidak melepaskan kawasan-kawasan kita untuk kawasan lain. Meskipun faktanya sudah terintervensi. Ya, mereka sudah merambah, bahkan tidak hanya sumber daya alam, tapi rumah sakit, pom bensin itu sudah masuk di kawasan-kawasan konservasi. Ini kalau saya ya sopo sing salah ya kehutanan gitu loh. Masa kehutanan dari polhut pirang-pirang ya. Nyatanya ya memang nggak cukup. Ya, terus juga kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai sangat merugikan dunia kehutanan, ya. Hutan sangat merugikan hutan dengan kebijakan yang
yang tidak sesuai itu, gitu ya. Oke, kita lihat struktur hutannya. Misalnya banyak terdiri dari pohon-pohon emergen ya, tinggi sampai 40 meter, besar sekali. Kita kaya sebenarnya dengan kayu-kayu kita ya. Nah, tapi faktanya memang saat ini ya kita jangan sampai secepat itu tinggal kenangan. Nah, ya biodiversity kita terkenal, jumlahnya banyak. Ya, biodiversity, coba Anda lihat gambar ini menyenangkan. Kalau semua itu masih bagus ya, maka sungai ini mengalir dengan jernih. Nah, ini fungsi hidroorologi. Sungai ini mengalir dengan jernih. Tapi coba kita lihat, masih adakah sungai ini mengalir dengan jernih? Mengalir ya, tetapi sudah tersedimentasi. Adanya sedimentasi yang sangat besar ya, kecoklatan. Pada saat hujan berhenti, maka aliran pun juga ikut berhenti. Ini menunjukkan bahwa distribusi air sendiri juga sudah tidak merata. Tapi kalau hutannya bagus seperti ini, saya kira meskipun tidak hujan pun ya, air itu tetap mengalir. Ya, kita setara dengan Malaysia, ya, Amerika Tengah, Papua New Guinea, ada 150 jenis per hektar. Ini pun ya, sebelum Whitmore mengatakan seperti itu, kita lebih dari 230 jenis per hektar. Nah, tetapi dalam buku Whitmore yang terakhir tahun 75, kita sudah mengalami penurunan yang sangat besar ya, menjadi 150 jenis per hektar. Brunei ini sebenarnya sangat kaya raya, Amazon apalagi 224 jenis ya, dalam 5 hektar. Jadi menurut saya kita ya sekarang saya tidak tahu apakah kita masih 150 atau menurun. Kalau naik kok rasa-rasanya tidak. Data terakhir penelitian masih belum dirangkum. Itu dirangkum semua. Sebenarnya kita ini berapa? Gangguannya apa saja? Ya, selain ulah manusia. Yang menjadi penyebab utama itu kegiatan manusia. Kalau ulah itu seperti negatif ya. Kalau kegiatan itu seperti positif, tetapi kalau kegiatan dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek lain, ini ya disebut dengan ulah. Ulah. Ya, ulah manusia itu seperti misalnya menabrak tembok, nah tembok rumahnya hancur. Atau membangun tembok di tengah jalan. Tapi kalau kegiatan manusia itu membangun rumah, tetapi kalau dua-duanya tidak dilakukan dengan perhitungan lingkungan yang baik, ya tentu menjadi gangguan, ya menjadi satu permasalahan gitu ya. Kalau di hutan adanya perladangan berpindah, lo katanya itu alami, Bu? Iya alami. Perladangan berpindah itu terjadi, ya terjadi. Tetapi kita lihat. Kalau perladangan berpindah itu hanya dilakukan oleh manusia sekitar sebagai komponen ekosistem, menurut saya tidak masalah. Ya, mereka memanfaatkan seperti kita misalnya ya, ada undang-undang hutan lindung ini hanya bisa digunakan untuk wisata, itu maksimal 30%. Ya, tidak apa-apa. Perladangan berpindah pun tidak apa-apa. Masalahnya adalah ya, kalau pihak-pihak luar itu ikut mencampuri di situ. Ikut mencampuri di situ pihak-pihak luar ya. Artinya pihak-pihak luar ekosistem hutan itu ikut campur di situ. Ini menjadi masalah. Lalu sepertinya kebakaran semua. Ada juga yang menumpang perladangan berpindah sehingga lahan itu menjadi bersih, lalu ditanamlah tanaman pertanian dan sebagainya. Ini ya, satu hal yang kenapa
Kenapa kita yang di daerah ini tidak berani untuk mengingatkan atau memberi sanksi? Ya. Kita ini, ya, Anda bisa berpikir secara idealis, wah itu nggak boleh. Saya sangat berharap. Kenapa nih? Di pimpinan di daerah, idealisme Anda itu tetap, ya, tidak tetap idealis. Kebakaran ini ya ada yang alami, ada yang disengaja. Sebagian besar disengaja. Ya, kebakaran sebagian besar disengaja. Ini mestinya kan tidak ini ya. Kemudian kegiatan eksploitasi hutan alam produksi yang tidak baik. Ya, karena ya namanya manusia selalu saja menggunakan pasal-pasal ayat-ayat yang sekiranya bisa dibelokkan atau bisa direduksi. Contoh ya, di undang-undang Undang-Undang 41 tahun 99 misalnya. Di situ ada pasal yang mengatakan hutan produksi adalah hutan untuk diproduksi. Ayo habis kalau bunyinya atau dibaca hanya sebegitu. Hutan produksi adalah hutan untuk diproduksi. Komanya itu masih ada. Hutan produksi adalah hutan untuk diproduksi dengan tetap mengutamakan aspek konservasi. Janjane itu ya sudah mengerti, tetapi ini dibuat seperti itu supaya orang pada beramai-ramai untuk eksploitasi hutan. Ya, jadi justru orang-orang kehutanan sendiri, termasuk nanti generasi penerus seperti Anda, saudara semua, ya, ini harus bisa menerjemahkan. Jangan kemudian ikut-ikut. Oh iya ya, dengan atasan dan sebagainya. Kita harus berani dalam menegakkan untuk pelestarian hutan kita, menegakkan kebenaran. Seringkali tidak sinkron ya, meskipun di waktu kuliah di kampus idealis banget. Wah ini nggak boleh Bu, ini melanggar, ini bagus. Tetapi begitu dia ditempatkan sebagai pimpinan, idealisme itu kemudian hilang. Nah, pengelolaannya bagaimana sih dengan menghadapi isu global seperti itu? Perubahan global, ya. Lalu pengelolaan hutan itu bagaimana? Kok nampaknya sekarang kehutanan tuh diributi terus begitu. Mengapa orang kok meributi hutan? Ya. Karena orang tahu bahwa terjadi kelemahan-kelemahan di dalam pengelolaan. Ya. Pengalaman sektor kehutanan di Indonesia yang paling menyedihkan adalah kegagalan hujan tropika dataran rendah. Mengelola hutan alam produksi ini yang sungguh sangat menyedihkan. Karena apa? Hutan tropis itu, ya, jika tidak hati-hati dalam mengelola atau terjadi banyak satu kawasan hutan, yang terjadi adalah erosi. Erosi itu terjadi. Kalau erosi terjadi, maka topsoil hilang. Topsoil hilang, kemudian yang terjadi adalah lahan itu sulit sekali untuk ditanami. Ya. Mengapa ini saya katakan mengelola hutan alam produksi? Ya tadi kita kembali ke Undang-Undang 41 tahun 90. Ya. Bahwa hutan produksi adalah hutan untuk diproduksi, titik. Nah ini yang sangat-sangat menyedihkan, sehingga orang mengatakan, lah nanti yang dikonservasi kan masih ada. Ya. Nah, tidak boleh seperti itu, karena rusak. Yang ditinggalkan adalah kerusakan, bukan perbaikan, tapi kerusakan. Makanya sekarang
TPTI ada yang bilang saya nggak tahu harus di alamatnya di mana. Misalnya kalau orang nebang satu pohon harus menanam 10 pohon dengan jenis yang sama. Ini kan upaya-upaya pelestarian yang bagus-bagus. Tapi itu ya hanya berjalan berapa tahun. Ya. Karena ya meskipun Anda mendengar nanti dana reboisasi, dana-dana untuk penanaman, tapi faktanya juga penanaman lebih penanaman itu jarang ya. Sekarang ini yang dibahas pemerintah adalah hutan mangrove. Ya, penanaman di hutan mangrove di mana-mana terjadi. Ya. Mengapa kita tidak mau kehilangan hutan mangrove? Hutan mangrove kita itu dulu banyak sekali. Ya, sekarang sudah mulai terdesak, terganggu, ya, dengan dengan membuat jembatan-jembatan yang membelah laut. Ini bukan berarti kemudian tidak, wah saya kan ini hanya di laut, saya tidak merusak mangrove. Nah, tapi secara ekologis mangrove itu kalau tidak ada pasang surut atau pasang surutnya berkurang ya rusak, itu terjadi kerusakan. Ini karena itu tadi teknologi-teknologi yang tidak pernah memperhatikan ekologi. Deforestasi dan kerusakan hutan yang mencapai 2 juta hektar per tahun. Luar biasa ya kerusakan kita. Ya kita sekarang sudah mulai sedikit-sedikit membangun. Ya. Mari kita sukseskan, mari kita kuatkan hutan kita. Jangan ada yang hanya memberi kritik tanpa harus menyelesaikan di lapangan. Ya. Kita tidak mendidik kritikus, tetapi juga kritikus sekaligus juga menyelesaikan masalah, solusi di lapangan. Boleh mengkritik, boleh. Mengembalikan mengapa sih kita perlu mempelajari ekologi kuantitatif. Terus, nah, ya, mestinya dengan makmurnya hutan kita, maka kondisi ekonomi yang terbaik itu adalah kondisi-kondisi yang masyarakat yang ada di sekitar hutan. Saat ini malah tidak. Ya. Terus terang memang dunia pendidikan sangat menentukan. Orang yang nggak sekolah itu biasanya mudah untuk dibohongi. Wong sing sekolah we gampang dibohongi gitu ya. Biasanya itu terus dibohongi. Ya. Apalagi menggunakan menggunakan dalil-dalil seperti ini sehingga kebohongan itu mereka percaya. Ya. Dampaknya luar biasa. Kalau mereka mau menyerang sumber daya alam, habislah. Ya. Dampaknya luar biasa, sehingga memang kondisi sosial ekonomi masyarakat itu perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Jadi penelitian ekologi juga menyangkut kondisi sosial masyarakat. Terjadi perubahan ekosistem hutan alam, ya, bekas pangan menjadi lahan budidaya, ladang berpindah ya, atau menetap di situ. Jadi ada perubahan-perubahan dari ekosistem hutan alam, ya, itu kemudian menjadi lahan budidaya secara tradisional. Ya. Luar biasa terjadi perubahan global. Bentuk-bentuk gangguan. Yang pertama adalah pembalakan hutan. Sudah dijaga dengan ketat pun, ya masih nekat. Masih nekat.
sulit ya. Pohon itu kalau sudah ditebang itu enggak bisa dikembalikan kok terus dilem gitu, enggak bisa. Kalau sudah ditebang ya sudah, paling-paling nanti penebangnya itu ya diadili, kayunya disuruh mengembalikan. Ya itu, tapi untuk ditumbuhkan kembali ya enggak bisa, kita harus menanam kembali. Repot kita ini. Ya. Kita mau kalau saya kok pekerjaan di kantor kehutanan, menurut saya yang perlu diperbanyak itu adalah polhutnya. Loh, semua kan polhut. Iya, semua itu polhut. Sampai pimpinannya itu polhut. Nah, tetapi faktanya apa sebenarnya? Kita kalau menjaga seperti itu terus ya nanti jadi penjaga gawang, Bu. Memang tidak harus seperti itu. Ya. Memang tidak harus seperti itu. Tetapi misalnya memberikan kesadaran pada masyarakat. Wah, nak, omahmu ra ono pohone ya. Omahmu sepi ini bisa banjir loh ini, gitu loh. Kowe omahmu nek ra ono pohone, kowe iso lara loh karena kekurangan oksigen. Kowe ini ya, mereka dengan contoh tidak hanya kita beritahu. Ya. Sehingga marilah namanya keamanan bersama. Marilah kita jaga hutan ini dengan keamanan bersama. Jadi masyarakat juga bisa memegang atau menangkap pencurinya. Wah, ada cerita lagi. Oh, jangan-jangan pencurinya ya dari kantor tersebut, Bu. Ya ini oknum gitu ya. Banyak juga. Kalau di TK ini macam-macam ya, ini bentuk-bentuk seperti ini yang harus kita libas, kita hilangkan. Gitu ya. Berikutnya adalah konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Itu sekarang terjadi ya. Hutan tanaman. Ya. Tanaman ini mestinya dilakukan pada lahan-lahan yang tidak produktif. Nah ini kok malah konversi hutan alam. Ya, coba Anda lihat aturannya. Juga demikian. Karena alasannya kalau dari lahan produktif sulit sekali ditanami dan sering merugi. Kalau dari hutan alam tebangi aja sudah untung. Perkara nanti ditanam kembali semakin untung, gitu ya. Ini satu ini saja. Jadi peringatan ya. Ini kalau Anda tetap ingin terus ini marilah kita jaga hutan kita perbaiki ya, pengelolaannya seperti apa kita usulkan. Nanti Anda ada ya mengambil praktek-praktek ya. Ada praktek hutan produksi, ada praktek departemen ya. Ini praktek-praktek ini sebenarnya melatih Anda untuk di lapangan. Kemukakan kepada pengelola, ini loh Pak, kurangnya begini. Gitu. Ini loh Pak, saya amati di sini selama 10 hari atau 2 minggu, ya keadaannya ekologinya seperti ini. Ini berbahaya Pak, kalau dilanjutkan ya akan terjadi erosi dan sebagainya. Berikan masukan-masukan Anda selama praktek itu kepada pengelola. Bisa lewat tulisan, bisa lewat percakapan. Bisa lewat presentasi misalnya. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi praktek kita itu sebenarnya masih di luar harapan kita. Praktek kok isine nggak turu tidur terus, praktek kok isine nggak iki mengukur ini tanpa ada solusi. Tanpa ada pembahasan lebih lanjut bagaimana pengelolaan. Harapan kita itu kan begitu. Kalau mengumpulkan data, iya sih. Kita harus mengumpulkan data. Nah, lalu menganalisisnya, kemudian memberikan masukan kepada pengelola itu seperti apa. Harapan
kita itu ke situ. Ini Anda bisa menjelaskan di situ. Mungkin 10 hari contoh saja sampling ya, sampling saja. Kalau dulu praktek lapangan ya, praktek hutan produksi kan 2 bulan, seperti KKN, sehingga benar-benar mahasiswa itu ngerti permasalahan di hutan itu apa. Ya, terakhir dipresentasikan ke unit ya atau ke pimpinan ya, baru kemudian dibahas, melakukan pembahasan dan merupakan satu masukan. Berikutnya adalah ya hutan sekunder dan perladangan berpindah ya, tadi sudah jelaskan. Lalu perubahan tata guna lahan ya, kalau kemudian hutan kita itu terbuka kawasannya ya terjadi ya maka berubah ya. Yang susahkan secara oleh Pemda. Lah, kok kalau aduh.
Walah lah. Sinyalnya apa tuh? Coba hilang nih.
apa sih? Wajar. Banyak orang.
Masih lama.